adik-adik di rumah dalam kondisi yang sehat, tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Nah, adik-adik, pagi hari ini sudah siap nggak kita mau ibadah? Pasti sudah siap. Pasti adik-adik saat ini sudah duduk manis di depan TV. Oke? Mari kita mau berdoa dulu sebelum kita mulai ibadah kita. Mari kita tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini kami sehat semua karena pemeliharaan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan setiap pertolongan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami percaya Bapa tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia, yang selalu menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih Bapa untuk setiap kasih karunia yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pertolongan yang Kau nyatakan dalam
Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang selalu ada bersama kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ingin bersorak memuliakan nama-Mu, kami ingin memuji Engkau, kami ingin merasakan sukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, ayo kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Adik-adik anak raja bukan? Ya, adik-adik anak raja. Oleh sebab kita anak raja, kita harus bersukacita. Ayo kita bangkit berdiri. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang ambil Alkitabnya, lalu duduk manis. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum dengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu pujian. Nah, kita mau menyanyi ya.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Pagi hari ini Kak Lisa mau membagikan firman Tuhan yang bertemakan ke-10 orang kusta. Kak Lisa mau ajak adik-adik untuk membaca Alkitab. Sebelumnya, adik-adik sudah siapkan Alkitabnya belum? Yuk kita ambil Alkitab, kita buka sama-sama dalam Lukas pasal yang ke-17, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Kak Lisa ulang, Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-19. Yuk kita baca bersama-sama. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Nah adik-adik, cerita di Lukas ini ke-10 orang kusta ini ceritanya ketika Tuhan lagi jalan, Tuhan dari Galilea mau menuju ke Yerusalem, itu perjalanan yang cukup jauh. Nah, ketika Tuhan Yesus baru masuk ke sebuah desa, tiba-tiba ada yang meneriaki Tuhan Yesus, "Yesus!" gitu kan? "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Nah, setelah itu Tuhan langsung menoleh, siapa ya yang panggil? Ternyata ada 10 orang kusta yang menunggu Tuhan Yesus tadi itu dari jarak yang kejauhan, karena zaman dahulu sakit kusta itu tidak boleh sembarangan berjalan-jalan, tapi diasingkan, mereka dijauhkan dari orang-orang yang sehat. Nah, saat itu firman Tuhan mencatat bahwa Tuhan Yesus menyuruh ke-10 orang ini untuk kembali menemui imam-imam. Padahal resiko sekali adik-adik, jangankan menemui imam-imam di bait suci, itu sama saja menajiskan, nggak boleh. Nah itu Kak Lisa mempunyai ada beberapa poin, yaitu 4 poin yang boleh Kak Lisa bagikan ke adik-adik mengenai cerita ini. Yang pertama, dalam kondisi apapun dan kesulitan adik-adik, kita itu harus mau untuk berseru kepada Tuhan. Contohnya seperti ke-10 orang kusta ini. Mereka seperti nggak ada harapan, nggak ada orang yang mau dekat dengan 10 orang kusta ini. Karena apa? Selain menular dan zaman dahulu, itu kusta adalah penyakit yang najis atau penyakit yang disebut penyakit kutukan. Jadi tidak ada orang yang mendekat kepada 10 orang kusta ini saat itu. Tapi mereka tetap dalam keadaan mereka yang lemah, mereka dalam keadaan yang sakit, mereka tetap mengambil keputusan untuk berani untuk menemui Tuhan Yesus. Di sini kita belajar, meskipun adik-adik dalam masalah, mungkin dalam masalah di sekolah, adik-adik mengalami kesulitan, adik-adik nggak perlu ragu, datangan nggak sama Tuhan ya, saya berdoa nggak ya sama Tuhan, nggak perlu adik-adik untuk ragu, tapi adik-adik harus mengambil keputusan bahwa adik-adik harus berani untuk menemui Tuhan Yesus, berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan. Itu yang poin yang pertama. Yang kedua, kita sering menganggap ya, adik-adik sering menganggap bahwa saya itu nakal, saya itu
anak jahat Kak, suka nyakitin teman saya itu anak yang berani, yang kurang ajar sama orang tua. Masa saya itu bisa layak, masa saya pantas untuk berdoa, untuk menemui Tuhan. Nah, di sini adik-adik, Tuhan Yesus itu Tuhan kita, Allah yang mengasihi, sangat mengasihi kita. Bahkan kita jangan berpikiran bahwa kita ini nggak layak di hadapan Tuhan. Tapi adik-adik, yang dilihat Tuhan adalah adik-adik yang mau rindu untuk datang kepada Tuhan. Yang dilihat Tuhan tuh hati kita itu sungguh-sungguh sama Tuhan, hati kita itu mau datang kepada Tuhan. Jadi jangan adik-adik menganggap diri adik-adik bahwa oh aku ini anak yang berdosa, aku ini anak yang jahat, aku ini anak yang kurang ajar. Tapi tetap Tuhan mau menerima adik-adik. Ya, itu poin yang kedua. Lalu poin yang ketiga, di sini cerita ini Kak Lisa ambil yaitu taat. Nah, di sini ke-10 orang kusta ini termasuk orang yang taat. Karena apa? Karena waktu mereka datang kepada Tuhan, Tuhan menyuruh mereka untuk menemui imam-imam. Padahal untuk menemui imam-imam, belum lagi di perjalanan mereka bertemu dengan orang-orang, lalu mereka mau masuk ke bait suci menemui imam-imam, itu resiko yang sangat besar. Mereka bisa dilemparin batu, mereka bisa disiksa, mungkin dipukul dengan orang-orang yang warga di sana. Tapi mereka taat. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus, mereka lakukan. Mereka jalan untuk menemui imam-imam. Dan di tengah jalan mereka melihat bahwa Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kusta mereka. Lalu di poin yang terakhir, poin yang keempat, di sini kita mau belajar jangan lupa bersyukur atau berterima kasih atas apa yang sudah Tuhan beri untuk kita. 10 orang kusta ini datang kepada Tuhan, lalu Tuhan sudah sembuhkan. Yang sembuh berapa orang adik-adik? Yang sembuh 10 orang yang sembuh. Tapi yang kembali ke Tuhan untuk mengucap syukur, untuk berterima kasih berapa orang? Hanya 1 orang yang datang. Nah, Tuhan Yesus tanya, bukankah 10 orang tadi itu semua sudah sembuh? Sembuh semua. Tapi kenapa yang datang hanya 1 orang? Nah, di sini adik-adik kita mau belajar, jangan lupa bersyukur. Jangan bersyukur nanti kalau kita dapat hadiah yang besar. Oh, saya diberikan sepeda sama mama papa. Oh, saya diberikan handphone yang seri yang terbaru sama mama papa. Tidak hanya berkat yang besar-besar saja, tapi setiap nafas yang Tuhan sudah berikan kita setiap hari, itu juga kita bersyukur pada Tuhan. Apapun yang sudah kita bisa makan tiap hari, kita bisa makan pagi, kita bisa makan siang, kita bisa makan malam, itu semua karena kebaikan Tuhan. Adik-adik harus bersyukur. Kita bisa sekolah sampai saat ini, meskipun kita bisa sekolah secara online, tapi tetap Tuhan memelihara hidup kita. Kita harus bersyukur setiap saat, apapun, sekecil apapun yang sudah Tuhan berikan, kita harus bersyukur. Nah, adik-adik, firman Tuhan sudah selesai sampai di sini, tapi Kak Lisa berdoa untuk adik-adik supaya adik-adik tetap dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan dan selalu bersyukur. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan itu sangat mengasihi anak-anaknya. Yuk adik-adik, kita lipat tangan, kita berdoa. Kita akhiri firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini kalau kami boleh belajar Tuhan mengenai ke-10 orang kusta, di mana kami rindu Tuhan untuk kami boleh mengucap syukur Tuhan dalam segala hal. Kami melayakkan diri kami Tuhan untuk kami boleh datang kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Kami tahu bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kami. Oleh sebab itu kami mau belajar hari ini. Kami tidak mau lupa mengucap syukur. Kami tidak mau lupa untuk berterima kasih buat apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk kedua orang tua kami. Kiranya Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan buat kedua orang tua kami. Tuhan
Berkati pekerjaannya Tuhan, berkati keluarga kami, berkati lindungi kami Tuhan, dan berikan kami kesehatan, lindungi kami dari virus corona, lindungi kami dari sakit penyakit Tuhan, sehingga kami boleh sehat, kami boleh terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin firman Tuhan. Adik-adik, kita ketemu di minggu depan. Adik-adik jangan lupa setiap hari Minggu kita ada ibadah online. Jadi adik-adik tetap pastikan bisa terus mengikuti ibadah ya. Terima kasih. Jalan serta